Seorang gadis kecil, berparas cantik, hidup dalam sorotan lampu panggung dan gemerlap kontes kecantikan. Tapi di balik senyuman manis itu, ternyata ada misteri gelap yang sampai sekarang belum juga ketemu jawabannya. Ini bukan cerita fiksi, ini adalah kasus nyata yang udah bikin geger satu Amerika. Ini adalah kisah John Bennett Ramsey. Halo semua, selamat datang di Dosir Hitam, tempat di mana misteri kelam, kasus tak terpecahkan, dan fakta-fakta tersembunyi diungkap dengan detail dan juga kehati-hatian. Kalau kamu suka ngebongkar kasus misterius, teori konspirasi, dan cerita-cerita yang bikin mikir keras, berarti kalian udah di channel yang pas. Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, karena setiap minggunya saya bakalan hadir dengan cerita baru yang menantang logika. John Bennett Patricia Ramsey lahir pada tanggal 6 Agustus tahun 1990 di Atlanta, Georgia, Amerika Serikat. Ia adalah anak dari pasangan John Bennett Ramsey, seorang eksekutif perusahaan teknologi yang sangat sukses. Ibunya bernama Patsy Ramsey, yang dulunya adalah mantan ratu kecantikan West Virginia pada tahun 1977. John Bennett juga punya ambang yang bernama Burke Ramsey. John Bennett dikenal sebagai bintang muda di dunia kontes kecantikan anak-anak yang ada di Amerika Serikat. Ia memenangkan berbagai kompetisi dan sering tampil dengan gaun mewah, mahkota, dan juga makeup yang cantik. Keluarga Ramsey tinggal di Boulder yang terletak di Colorado, sebuah lingkungan elit dan juga relatif cukup aman. Mereka dikenal masyarakat sebagai keluarga terpandang, aktif di komunitas, dan juga sangat religius. Tapi semua itu berubah total pada saat musim dingin akhir tahun 1996. Pada pagi hari, tepatnya di tanggal 26 Desember tahun 1996, Patsy Ramsey, ibunya John Bennett, nemuin sebuah surat tebusan sepanjang 2,5 halaman di tangga rumahnya. Isinya bilang bahwa John Bennett telah diculik, dan sang penculik meminta tebusan sebesar $118.000, jumlah yang kebetulan sama dengan jumlah bonus tahunan ayah John Bennett. Karena panik, Patsy kemudian menghubungi 911. Polisi segera datang dan langsung melakukan penyelidikan awal. Akan tetapi, mereka malah nggak langsung memasang garis polisi, yang menyebabkan banyak orang bisa keluar masuk rumah dan TKP jadi agak berantakan. Sampai akhirnya, pada jam 1 siang, ayah John Bennett bareng sama temennya yang bernama Flat White nyari ke ruang bawah tanah. Dan disinilah mereka nemuin tubuh John Bennett yang udah nggak bernyawa lagi. John Bennett ditemukan terikat, mulutnya dilakban, dan ada luka serius di bagian kepalanya. Lehernya juga dijerat pakai semacam tali simpul yang cukup aneh. Hasil otopsi bilang penyebab kematian John Bennett adalah akibat jeratan leher, serta pukulan keras di bagian kepala akibat hantaman benda tumpul. Menurut laporan forensik, luka di kepala itu sangat serius. Ada retakan sepanjang 8,5 inch, sekitar 21 cm, di tengkorak bagian atas belakang. Tapi yang aneh, tidak ada banyak pendarahan di luar luka kepala, yang menunjukkan bahwa setelah pukulan terjadi, John Bennett kemungkinan sudah tidak sadar atau sudah sekarat. Ditemukan juga tali plastik atau semacam garrot yang diikatkan di lehernya John Bennett. Ada juga indikasi bahwa John Bennett mungkin mengalami kekerasan seksual, tapi hasil forensiknya juga masih diperdebatkan sampai hari ini. Yang bikin makin misterius, di pakaian dalam John Bennett ditemukan DNA asing. Selain itu, di dalam perut John Bennett juga ditemukan potongan buah nanas yang belum tercerna sepenuhnya. Ada mangkuk berisi potongan nanas dan juga sendok yang ditemukan di bagian dapur. Sidik jari Burke Ramsey ditemukan di mangkuk tersebut. Hal ini menimbulkan teori bahwa abangnya terakhir kali melihat atau berinteraksi dengan John Bennett sebelum kematiannya. Dari awal, penyelidikan udah banyak masalah. Dari TKP yang nggak dijaga, keluarga nggak dipisahin buat diinterogasi, dan banyak prosedur yang terlewat. Polisi sempat curiga sama anggota keluarganya sendiri karena beberapa hal berikut. Yang pertama, tidak adanya tanda-tanda masuk secara paksa ke dalam rumah. Surat tebusan yang terlihat cukup aneh dan super panjang. Jumlah uang tebusannya terlalu spesifik. Reaksi kedua orang tuanya John Bennett, yaitu John dan Patsy, dianggap kurang wajar. Dan selama penyelidikan, kedua orang tua tersebut
tersebut juga kurang kooperatif. Tapi ya, tidak ada cukup bukti fisik yang menghubungkan orang tua John Bennett secara langsung pada kejahatan ini. Namun selama bertahun-tahun, media ngebentuk opini publik bahwa keluarga Ramsey mungkin terlibat dalam kasus ini. Ini menyebabkan tekanan publik yang sangat luar biasa terhadap keluarga tersebut. Oke, setelah semua bukti dan juga kronologi yang kita bahas tadi, sekarang waktunya kita bongkar teori-teori yang sampai sekarang masih jadi perdebatan. Teori yang pertama adalah keluarga Ramsey. Ada dugaan kuat bahwa salah satu anggota keluarga Ramsey terlibat dalam kematian John Bennett. Entah itu karena kecelakaan atau pembunuhan yang memang disengaja. Dalam teori ini, kakaknya John Bennett yang pada saat itu usianya baru 9 tahun, mungkin gak sengaja ngebunuh John Bennett. Ada yang bilang mereka berantem gara-gara makan. Karena kalau kalian masih ingat soal nalas di mangkuk, Burke Ramsey mungkin memukul John Bennett pakai benda tumpul sampai dia meninggal dunia. Orang tuanya lalu menutupi kejadian tersebut supaya Burke nggak terlibat masalah hukum dengan merekayasa adegan penculikan. Nah, kenapa teori ini cukup populer? Karena surat tebusan yang sangat aneh, kayak dibuat secara terburu-buru. Bahkan dalam surat tebusan, jumlah bonusnya John yang berjumlah $118.000 tadi itu disebutkan secara spesifik, kayak orang dalam yang tahu soal uang atau bonus tersebut. Kemudian ditemukannya sebuah sidik jari Burke Ramsey di mangkok nanas tadi. Bahkan beberapa perilaku Burke saat interview atau setelah bertahun-tahun kemudian dianggap aneh dan kurang simpatik. Namun teori ini juga memiliki kelemahan. Tidak adanya bukti forensik langsung yang menunjukkan Burke Ramsey ini menyerang John Bennett. Bahkan DNA asing yang ditemukan di pakaian John Bennett itu bukan DNA Burke. Teori yang kedua adalah orang asing atau penyusup. Di teori ini, orang-orang percaya bahwa bisa jadi ada orang asing yang berhasil masuk ke dalam rumah, kemudian menyerang John Bennett lalu ia kabur. Pelaku kemungkinan masuk lewat jendela basement yang lebih dulu pecah atau rusak sebelum kasusnya John Bennett. Orang ini kemudian mengikuti keluarga Ramsey dan memilih waktu malam Natal buat melakukan aksinya. Setelah membawa John Bennett ke basement, dia melakukan kekerasan hingga John Bennett kehilangan nyawanya. Kenapa teori ini dipercaya? Karena ditemukannya DNA asing di pakaian John Bennett yang nggak cocok dengan anggota keluarganya. Adanya jejak kaki kecil di basement yang tidak berasal dari anggota keluarga. Nah, pada saat itu ada beberapa kasus serupa yang terjadi di kawasan tempat di mana John Bennett tinggal. Namun, teori ini juga memiliki kelemahan. Tidak ada tanda-tanda orang masuk secara paksa ke dalam rumah selain jendela yang udah pecah sebelumnya, dan juga tidak ditemukan bukti-bukti lain untuk mendukung teori ini. Teori yang ketiga atau yang terakhir adalah teori konspirasi eksternal atau teori pengalian isu. Ada teori gila yang percaya bahwa kekuasaan dan uang dari keluarga Ramsey atau hubungan mereka dengan tokoh-tokoh elit lokal membuat penyelidikan ini sengaja dibelokkan. Ada tekanan dari pejabat lokal untuk melindungi keluarga Ramsey. Investigasi awal sengaja dibuat berantakan supaya bukti-bukti krusial itu tidak bisa ditemukan atau hilang. Nah, fakta yang bikin teori ini cukup hidup adalah banyaknya kesalahan prosedur yang aneh dari awal kasus ini. Banyak keputusan penyelidikan yang cukup membingungkan. Namun teori ini juga penuh dengan kelemahan. Tidak adanya bukti konkret soal konspirasi besar. Bisa jadi ini hanyalah akibat ketidakmampuan polisi pada saat itu. Waktu udah hampir 10 tahun berlalu, kasus John Bennett masih sangat gelap, masih penuh tanda tanya. Sampai tiba-tiba pada tahun 2006, dunia dikejutkan oleh satu nama, yaitu seorang laki-laki yang berusia 41 tahun, John Mark Carr. Nah, si John Mark Carr ini adalah seorang mantan guru sekolah dasar yang waktu itu tinggal di Thailand. Tiba-tiba si doi ini ngehubungin polisi. Si John ini ngaku bahwa dia adalah orang yang ngebunuh John Bennett Ramsey. Bahkan dia sempat bilang kepada polisi, "Aku mencintai John Bennett, aku nggak sengaja ngebunuhnya." Mendapat laporan ini, polisi Amerika langsung bergerak cepat. Carr kemudian ditangkap di Bangkok. Kemudian ia diterbangkan ke Amerika dengan kawalan super ketat. Media global heboh, headline di mana-mana. Akhirnya kasus John Bennett terpecahkan. Tapi setelah diselidiki lebih dalam, semuanya mulai terasa aneh. Si John ini bilang kepada polisi, dia ada di rumah Ramsey pada malam kejadian. Tapi keluarga si John ini punya bukti yang kuat bahwa pada saat itu dia bahkan nggak ada di Colorado, yang pada saat Natal tahun 1996. Detail cerita John ini juga sedikit berantakan. Dia bilang bahwa dia membawa kabur John Bennett keluar rumah. Padahal kita tahu tubuh John Bennett ini ditemukan di basement. Yang paling fatal, tes DNA membuktikan bahwa DNA Carr ini juga tidak cocok dengan DNA yang ditemukan di TKP.
Jadi semuanya adalah bohong. Pada akhirnya, John McCall dilepaskan tanpa tuntutan. Dia terbukti hanya mencari perhatian orang yang mengaku demi ketenaran, demi rasa ingin diakui, atau mungkin karena dorongan psikologis yang kita sendiri nggak ngerti apa sebabnya. Pada tahun 2008, kantor Kejaksaan Colorado berdasarkan hasil tes DNA yang terbaru, mereka resmi menyatakan bahwa keluarga Ramsey nggak terlibat dalam kasus ini. DNA yang ditemukan di badan John Bennett juga bukan punya mereka atau orang terdekat dari keluarga tersebut. Namun hingga hari ini, identitas pemilik DNA tersebut juga masih belum diketahui. Pada tahun 2016, Netflix dan CBS, sebuah stasiun televisi, membuat dokumenter yang memicu kembali perhatian publik pada kasus ini. CBS bahkan merilis analisis tim forensik secara independen yang kembali menyalahkan Burke Ramsey, yang kemudian keluarganya Ramsey ini nggak terima dan menggugat CBS sebesar $750 juta. Namun akhirnya kasus ini diselesaikan di luar pengadilan. Sudah lebih dari 25 tahun berlalu, dan kasus John Bennett Ramsey masih jadi misteri. Teknologi DNA terus berkembang, dan banyak orang berharap bahwa suatu hari nanti, kasus dingin ini bisa terpecahkan lewat teknologi forensik modern. Polisi juga mengklaim masih terus menyelidiki, dan FBI juga telah ikut membantu dalam memproses bukti DNA menggunakan metode baru seperti genetic genealogy. Namun sampai hari ini, memang belum ada hasil yang dipublikasikan secara resmi. Lebih dari 2 dekade berlalu dan kita masih berdiri di tempat yang sama, masih bertanya-tanya siapa sebenarnya yang bertanggung jawab atas hilangnya nyawanya John Bennett. Apakah benar ada penyusup misterius yang berhasil masuk tanpa jejak? Apakah jawabannya sebetulnya itu ada di dalam rumah itu sendiri? Semua barang bukti, teori-teori, investigasi panjang, semuanya seperti puzzle yang kehilangan potongan utamanya. Mungkin suatu hari nanti, teknologi forensik atau keajaiban kecil akan mengungkapkan kebenaran yang selama ini tersembunyi. Tapi untuk sekarang, misteri kasus John Bennett Ramsey tetap menjadi salah satu cerita gelap dalam sejarah kriminal dunia. Kalau kamu punya teori tersendiri tentang siapa yang mungkin bertanggung jawab dalam kasus ini, jangan ragu untuk tulis di kolom komentar. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Dan jangan lupa untuk kasih like kalau kamu suka dengan pembahasan kita hari ini. Kita bakalan ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Bye-bye.